Imbas penutupan Selat Hormuz, ratusan kendaraan mengantre di SPBU di Bangladesh untuk mendapatkan BBM. Warga terpaksa menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Ratusan kendaraan mengantre di sejumlah SPBU di kota Dhaka, Bangladesh. Mobil, sepeda motor, dan beca menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang mengalami kelangkaan. Selain langka, harga BBM juga naik signifikan hingga 20% dari harga sebelumnya. সময় তো এমনই সিরিয়াল দেখতেছি, সিরিয়াল তো আছেই, দাম বাড়ার পর অন্য কোন জায়গায় কি অবস্থা এটা জানি না, অন্য জায়গায় এখন অনেক জায়গায় আছে তেল দেয় না, এই জায়গায় তাও তেল দিতেছে। অন্য দাম বাড়ার পরে কোনো জায়গায় তেল দিতেছে না, তেল কোনো ঠিক নাই, কোন জায়গায় দেয় কোন জায়গায় দেয় না। Bangladesh yang mengimpor 95% minyak dari Arab Saudi dan Qatar sangat terdampak dengan penutupan Selat Hormuz. Warga Bangladesh berharap konflik segera mereda sehingga jalur perdagangan global di Selat Hormuz bisa kembali normal. Warga Lahore, Pakistan dihadapkan dengan biaya hidup yang semakin mencekik. Pasca penutupan Selat Hormuz, Pakistan alami darurat energi. Warga Lahore, Pakistan mendesak pemerintah untuk meringankan biaya hidup yang terus meningkat seiring dengan semakin dalamnya krisis energi di Pakistan di tengah ketegangan dan penutupan Selat Hormuz. Warga mengisi tabung gas dan mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Kehidupan warga kian sulit karena pemadaman listrik yang bisa berlangsung selama 12 jam. Sejumlah pelaku usaha mengatakan bisnis mereka telah terhenti di tengah kenaikan biaya bahan bakar dan rendahnya peluang kerja. जंग का मसला तो हल हो रहा है, मगर हमारा मसला हल नहीं हो रहा। ना गैस की कीमतें कम हो रही हैं, ना पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। सुबह 2 घंटे गैस आती है, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है, और ऊपर से सिलेंडर हमारा लाजमी है। छोटे बच्चे हैं, स्कूल की टाइमिंग है, हर चीज़ में आना, और हुकूमत से गुजारिश है कि इन मामलात में आके थोड़ी सी हमारे साथ तामन करें। Dilaporkan penjatahan listrik telah meningkat menjadi 6 hingga 7 jam per hari. Hal tersebut terjadi karena lonjakan permintaan listrik serta berkurangnya ketersediaan gas impor. Sejumlah besar kapal terdampar di Teluk Panama karena penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah. Imbasnya terjadi lonjakan lalu lintas melalui terusan Panama. Sejumlah besar kapal terdampar di Teluk Panama karena penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah. Kapal dagang, kapal pesiar, perahu layar, dan kapal sipil lainnya menunggu untuk melintas di Teluk Panama. Konflik bersenjata di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkatkan jumlah kapal yang mencoba mengakses terusan tersebut. Dampaknya terjadi kemacetan di titik masuk sehingga beberapa perusahaan pelayaran harus merencanakan perjalanan mereka berbulan-bulan sebelumnya. Otoritas kanal telah merespons dengan menawarkan slot transit menit terakhir melalui lelang yang harganya juga naik karena tingginya permintaan sehingga menciptakan model bisnis baru. Lo que hay que entender es que en estos momentos están dos elementos trabajando. El primer elemento es la logística, tratando de llevar la carga hacia donde se necesita. El segundo elemento es que el canal de Panamá, por ser una distancia, tiene un factor geográfico. Otoritas Terusan Panama menyatakan peningkatan 5% dalam jumlah transit dan tonase pada paruh pertama tahun fiskal 2026 mencapai 6.288 transit dan 254 juta ton. Meski dunianya gelap gulita, cahaya ilahi menuntun Mbah Sarjo. Jemaah calon haji tunanetra asal Kulon Progo berangkat ke Tanah Suci. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Warga Gaza atau Gaza Tengah bertahan hidup dengan mendirikan tenda darurat di kuburan. Para kepala keluarga mengkhawatirkan kondisi anak-anak mereka. Keluarga pengungsi Palestina berlindung di sebuah pemakaman di Deir al-Balah, Gaza Tengah, usai kehilangan rumah akibat konflik Israel-Hamas.
Terlihat sejumlah tenda didirikan di antara kuburan. Para pengungsi juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok seperti air bersih. Sejumlah kepala keluarga mengungkapkan kekecewaannya dan mengkhawatirkan kesehatan serta pertumbuhan anak-anak mereka. المطبخ هذا فوق قبر وخيمتي فوق قبر والله يعلم واحد يمكن اكثر بس انا اللي شايفه انا حاليا يمكن في اكثر بس مجبور انا ايش اللي جابني انا ايش اللي بدك على المر اللي مر منه انا لو وضعي احسن من هيك كان ما جيتش هنا بس ما فيش انجبرت ناجي هان وده عمي كذلك انا ما انجبرتش ناجي هان. Perang antara Israel dan Hamas meletus pada 7 Oktober 2023 yang mengakibatkan 72.289 warga Palestina syahid dan melukai 172.000 lainnya. Pemirsa, Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah edisi kedua Top Al-Farah yang digelar di Deir al-Balah, Gaza, Palestina. Top Al-Farah adalah sebuah pernikahan massal yang diselenggarakan di bawah inisiatif kemanusiaan sebagai upaya mendukung rakyat Palestina. Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah edisi kedua Top Al-Farah di Deir al-Balah, Gaza, Palestina. Top Al-Farah adalah pernikahan massal yang diselenggarakan di bawah inisiatif kemanusiaan sebagai upaya untuk mendukung rakyat Palestina. Pengantin baru berjalan menuju panggung disambut oleh tepuk tangan dan sorak-sorai meriah dari ratusan keluarga dan teman yang berkumpul. شاركتنا وجودنا اليوم في العرس الجماعي كان هذا الشيء بثابت حلم لنا احنا انا وخطيبي احنا الاثنين من ذوي الاعاقه البصريه فكان بالنسبه لنا قبولنا في الفارس الشهم هو حلم كبير لنا وهيسر لنا كثير في حياتنا الزوجيه القادمه يعني ان شاء الله. Pasangan mempelai mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa dan menyerukan agar inisiatif serupa terus berlanjut. Ihab Abu Zaid, Kepala Panitia Penyelenggara, mengatakan sekitar 6.000 pasangan pendaftar untuk mengikuti upacara massal tersebut dan sekitar 300 pasangan akhirnya terpilih. Pihak penyelenggara mengatakan acara tersebut mempertemukan sekitar 20.000 peserta dari seluruh jalur Gaza. Sebelumnya, warga Iran juga memperingati 2 bulan tewasnya korban serangan Amerika Serikat di Minab, Iran. Mereka memajang tas sekolah, buku, dan sepatu milik korban siswi sekolah Minab di lapangan Valley Asr. Tas sekolah, buku, dan sepatu milik para korban serangan sekolah Putri Minab dipajang di lapangan Valley Asr di Teheran pada Jumat. Terlihat sebuah papan bertuliskan sepatu yang tertinggal untuk mengenang anak-anak Minab. Hal tersebut untuk mengenang para korban serangan sekolah Syayareh Tayyabeh di Minab, Iran. Sebelumnya, warga Iran juga memperingati 40 hari tewasnya korban serangan AS di sekolah putri di Minab. Terlihat deretan kuburan kecil masing-masing ditandai dengan foto wajah anak-anak yang gugur. Diketahui serangan AS menewaskan sekitar 170 anak sekolah pada hari pertama perang AS Israel dan Iran pada 28 Februari. Ya, sementara itu warga di Paris, Prancis melakukan aksi unjuk rasa mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran dan Lebanon. Para pengunjuk rasa juga mengenang para korban siswi sekolah perempuan di Minab, Iran. Para pengunjuk rasa berkumpul di Place du Trocadéro di Paris, Prancis pada hari Jumat untuk mengenang para korban Iran dan Lebanon yang tewas dalam serangan AS dan Israel. Mereka memajang foto-foto siswi yang tewas dalam serangan udara AS terhadap sekolah perempuan di Minab, Iran. Lilin-lilin diletakkan membentuk hati dengan plakat bertuliskan "Tidak ada perang di Lebanon". Para pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah Prancis untuk mengutuk AS dan Israel atas perang di Timur Tengah. Ne dit rien, la France. Et j'aimerais bien que la France, je parle pas de peuple français, ça je parle et je sais. Mais l'État français ne dit rien. Il faut arrêter cette... Le gouvernement, pour moi, il y avait un rôle plutôt pour montrer qu'ils sont pas participants à cette guerre. Ils déclarent toujours, par contre, on voit qu'ils autorisent les avions américains d'utiliser des sites militaires en France. En termes de logistique,
c'est-à-dire la France, les autoristes, c'est pas bien. Diketahui rudal Tomahawk Amerika Serikat menghantam sekolah perempuan di Minab, Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut menewaskan 170 anak sekolah pada hari pertama perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Para veteran militer Amerika Serikat yang bertugas di Irak dan Afghanistan berkumpul di pusat kota Washington pada hari Jumat waktu setempat untuk memprotes potensi keterlibatan Amerika dalam konflik dengan Iran. Para pengunjuk rasa memperingatkan bahwa intervensi saat ini beresiko mengulangi konflik-konflik yang dipimpin Amerika Serikat sebelumnya di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan para demonstran memegang papan bertuliskan "Damai di Iran, akhiri sekarang juga" saat mereka berunjuk rasa di pusat kota Washington menyerukan deeskalasi dan penghentian aksi militer lebih lanjut. Para pengunjuk rasa tersebut memperingatkan bahwa intervensi saat ini beresiko mengulangi konflik-konflik yang dipimpin Amerika Serikat sebelumnya di Timur Tengah. Sementara itu, pejabat urusan veteran Steve Friday menggambarkan situasi tersebut sebagai kasus deja vu yang benar-benar terjadi. This is actually a coalition of a lot of groups that are aligned against war for a lot of different reasons and that kind of thing. So we come together here to try to, we have people that are going to be headed inside today to lobby their senators and their congresspeople for a War Powers Act to stop this, so we can prevent this from, getting any worse than it already has. Yeah. Do you think that Trump underestimated Iranian resistance? Come on, absolutely. Yeah, absolutely. I organize. I'm a veteran. I organize with a lot of veterans. The veterans know clearly it doesn't matter what level they were at when they were serving. What's going on right now? These people are buffoons. They have no idea what they're doing, and they're getting kicked to the curb by Iran, and Iran knows that they hold all the cards, and you can tell that they don't know what they're doing. Sementara itu, para pengunjuk rasa menyatukan koalisi kelompok anti perang dengan beberapa peserta berencana untuk melobi anggota Kongres agar memberlakukan Undang-Undang Kekuatan Perang War Powers Act dalam upaya untuk membatasi eskalasi lebih lanjut. Aksi protes ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas. Menurut perkiraan, hampir 7.000 anggota militer Amerika Serikat tewas dalam perang di Irak dan Afghanistan, dengan puluhan ribu lainnya terluka. Konflik-konflik tersebut juga mengakibatkan ratusan ribu kematian secara keseluruhan, termasuk warga sipil. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan, tempat berlangsungnya pembicaraan dengan Amerika Serikat. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan penasihatnya Jared Kushner ke Pakistan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan. Namun kunjungan Araghchi dilaporkan tidak akan menyepakati perdamaian dengan Amerika Serikat. Kantor berita Iran Tasnim menyebut Araghchi tidak akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat di Pakistan. Dalam agenda kunjungan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Iran tidak disebutkan agenda pembicaraan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagei mengatakan Araghchi akan melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi Pakistan guna membahas upaya mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. Selain Pakistan, Araghchi juga melakukan lawatan ke Oman dan Rusia. Sementara juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan penasihatnya Jared Kushner ke Pakistan pada Sabtu untuk terlibat dalam pembicaraan dengan Iran. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting. Sebelumnya, pembicaraan damai tahap pertama Amerika Serikat dan Iran diadakan di Islamabad pada 11 dan 12 April 2026 menyusul gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada tanggal 8 April. Namun, pembicaraan tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk pembicaraan damai tahap kedua.
Di tengah kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ke Pakistan pada hari Jumat, pengamanan ketat pun ditingkatkan di Islamabad. Memasuki 2 bulan konflik di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Islamabad pada Jumat. Pengamanan pun diperketat dan sejumlah petugas terlihat bersiaga di Islamabad, Pakistan. Melalui akun resmi X-nya, Araghchi mengatakan kunjungannya bertujuan untuk berkoordinasi dengan mitranya dalam hal bilateral dan berkonsultasi tentang perkembangan regional negara-negara tetangga. Menurut media pemerintah, kunjungan tersebut juga akan membahas terkait serangan AS Israel terhadap Iran, namun bukan melakukan kesepakatan. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran. Kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Pakistan, Mesir, Turki, dan Arab Saudi tengah menggodok kemungkinan pembentukan aliansi pertahanan baru. Langkah 4 negara mayoritas Muslim ini muncul sebagai respons atas meningkatnya agresi militer Israel dan kekhawatiran terhadap ambisi ekspansionis Israel Raya di Timur Tengah. Pakistan, Mesir, Turki, dan Arab Saudi tengah menggodok kemungkinan pembentukan aliansi pertahanan baru. 4 negara mayoritas Muslim ini berpotensi membentuk aliansi pertahanan seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Langkah 4 negara mayoritas Muslim ini muncul sebagai respon atas meningkatnya agresi militer Israel dan kekhawatiran terhadap ambisi ekspansionis Israel Raya di Timur Tengah. Keseriusan aliansi ini ditandai dengan latihan militer gabungan pasukan khusus Mesir dan Pakistan yang sedang berlangsung. Meski latihan serupa pernah dilakukan, koordinasi kali ini jauh lebih intensif pasca serangan udara Israel ke Doha, Qatar pada September 2025. Peristiwa tersebut dipandang sebagai titik balik yang menghancurkan kepercayaan negara-negara kawasan terhadap penjamin keamanan dari luar seperti Amerika Serikat. Serangan terhadap Qatar memaksa negara-negara di kawasan Timur Tengah menghitung ulang strategi keamanan mereka. Ketegangan semakin memuncak sejak serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada 28 Februari lalu hingga memicu konflik yang mengguncang dunia. Konflik ini tidak hanya mengancam keamanan fisik namun juga menghantam ekonomi kawasan, terutama negara-negara Teluk yang menderita kerugian besar akibat gangguan rantai pasokan dan lonjakan harga minyak global. Apabila terrealisasi, NATO negara mayoritas Muslim memiliki bobot strategis yang signifikan untuk meredam ambisi Israel. Secara kolektif, keempat negara tersebut memiliki kekuatan ekonomi dan demografi yang masif, dengan gabungan populasi mencapai 500 juta jiwa dan total PDB sebesar 3,87 triliun dolar Amerika Serikat. Upaya penyelarasan ini juga terlihat dalam pertemuan para menteri luar negeri di Antalya Diplomasi Forum Turki pada 17 April 2026. Menteri Luar Negeri Mesir, Badir Abdelati, mengonfirmasi keempat negara tersebut tengah merancang pengaturan keamanan regional pasca perang.